teman-teman, jadi di kelompok ini kita akan mewawancarai salah satu narasumber yang dimana narasumber tersebut merupakan anggota OSIS nih. Jadi kita akan bertanya lebih banyak tentang dinamika kelompok sosial yang ada di organisasi intrasekolah atau OSIS. Jadi nantikan video kami selanjutnya ya. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Fatila Aulia Putri, bisa dipanggil Fatila. Nama saya itu Bagus Fisara Rasian. Nama saya Raffi Heru Nugroho. Nama saya Isa Miranda Nafisa. Nama saya Sanadela. Nama saya Ketamani. Jadi nanti pokoknya nantikan video selanjutnya ya. Bye. Dadah. Jadi kelompok sosial yang saya ikuti saat ini itu adalah organisasi intrasekolah atau biasa kita sebut itu OSIS. Di OSIS ini kita mungkin kalau soal konflik itu pada saat kita sedang mengadakan event aja, mungkin karena kita miskomunikasi jadi terjadi konflik. Nah, cara mengatasinya itu kita mengevaluasi. Jadi setelah selesai acara itu kita mengevaluasi apa aja yang udah terjadi tadi saat acara. Jadi itu cara gimana kita mengatasi konflik tersebut. Cari titik tengah dari perbedaan tersebut. Jika tidak ada titik tengah, maka bisa melakukan voting pada seluruh anggota. Setelah masuk OSIS, saya merasa lebih berani dan percaya diri dalam menyuarakan pendapat dan lebih memiliki inisiatif yang lebih tinggi saat menghadapi suatu persoalan. Ya, betul sekali. Terdapat perubahan signifikan setelah pergantian kepemimpinan karena kita banyak membahas seperti ingin menjadi organisasi seperti apa dan banyak lagi. Akhirnya, OSIS membuat para anggota menjadi lebih kompak dan suasana kerja di OSIS terasa lebih menyenangkan, apalagi saat event-eventnya. Menurut saya, semua anggota memiliki peran dalam menjaga kekompakan dan kerja keras di OSIS. Namun, pengurus inti seperti ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk mengarahkan dan memberikan contoh kepada anggota-anggotanya. Selain itu, koordinasi setiap divisi juga berperan penting dalam memotivasi anggota agar tetap kompak dan semangat menjalankan program. Tantangan terbesar biasanya muncul ketika jadwal kegiatan sekolah dan tugas pribadi anggota sangat padat. Hal ini membuat waktu untuk berkumpul dan berkoordinasi menjadi terbatas. Selain itu, perbedaan pendapat juga kadang memicu ketegangan, sehingga diperlukan kesabaran dan komunikasi yang baik agar tetap kompak. Anggota baru biasanya berusaha memahami aturan dan budaya kerja di OSIS dengan mengikuti arahan dari pengurus senior. Mereka juga ikut terlibat aktif dalam kegiatan bersama, belajar dari pengalaman langsung, dan membangun hubungan baik dengan semua anggota. Perbedaan pendapat biasanya diselesaikan melalui rapat resmi. Semua anggota diberi kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka dengan terbuka. Setelah itu, dilakukan musyawarah untuk mencari titik tengah yang dapat diterima bersama, sehingga keputusan yang diambil tetap mencerminkan kepentingan seluruh anggota. Peran komunikasi sangat besar karena tanpa komunikasi yang baik, koordinasi akan sulit dilakukan. Melalui komunikasi yang lancar, informasi dapat tersampaikan dengan jelas dan kesalahpahaman bisa dihindari. Selain itu, komunikasi yang terbuka membantu membangun rasa saling percaya antar anggota, sehingga setiap orang merasa dihargai dan termotivasi untuk berkontribusi secara maksimal.
Saya termotivasi karena OSIS memberi banyak pengalaman yang tidak saya dapatkan di kelas, seperti belajar bekerja sama, memimpin sebuah kegiatan, dan bertanggung jawab terhadap program kerja. Selain itu, dukungan dari teman-teman dan rasa bangga bisa berkontribusi untuk sekolah membuat saya semakin semangat untuk tetap aktif. Biasanya, kami satu sama lain memberikan dukungan moral dan memotivasi untuk melihat sisi positif dari setiap tantangan. Kami juga saling mengingatkan tujuan bahwa awal bergabung di OSIS, sehingga meski ada kesulitan, semua tetap berusaha menyelesaikan tugas bersama. Kerja sama tim sangat penting karena program OSIS tidak bisa dijalankan oleh satu orang saja. Dengan kerjasama yang baik, tugas dapat dibagi menjadi adil, ide dapat dikembangkan bersama, dan pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif serta terarah. Rasa tanggung jawab ditanamkan melalui pembagian tugas yang jelas, penegasan peran masing-masing, dan evaluasi rutin setelah kegiatan. Dengan cara ini, setiap anggota memahami bahwa perannya penting untuk keberhasilan seluruh program OSIS. Nah, jadi seperti itu pertanyaan yang kita tadi bilang dan udah dijawab juga narasumber. Jadi kita mulai tahu ya dinamika kelompok sosial itu bisa seperti yang tadi yang narasumber kita sebutkan, kayak apakah dia ada perkembangannya atau apa sih yang bikin dia pengen masuk ke kelompok sosial tersebut atau sebagainya. Semoga itu bisa jadi pembelajaran bagi penonton-penonton yang menonton video kita. Nah, mohon maaf jika ada kesalahan atau bagaimana, karena yang sempurna hanya milik Tuhan, yang salah milik setan-setan, dan kita hanyalah korban. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi